Oke, selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Bintang Mikael dan di sini juga saya ditemani oleh rekan-rekan saya Edward dan Baro. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membawakan presentasi mengenai kasus soal kepenulisan. Nah, tugas kami adalah menelaah kesalahan dalam kepenulisan ilmiah melalui satu studi kasus yang nyata, agar kita paham bagaimana seharusnya penulisan karya ilmiah secara etis. Kasusnya berasal dari sebuah artikel di jurnal Process Safety and Environmental Protection dengan judul Production of Polygon Fatty Ester and Optimization of Diesel Engine Parameters through Response Surface Methodology Approach. Statue artikel ini adalah ditarik kembali oleh penerbit. Apa itu retraction? Singkatnya, penerbit memberi penandaan resmi bahwa isi artikel tidak lagi dapat diandalkan sebagai bagian dari rekam ilmiah. Dalam kasus ini, alasan yang dinyatakan di laman Science Direct adalah artikel penduplikasi bagian yang signifikan dari artikel lain yang sudah terbit sebelumnya di Industrial Crops and Products. Artinya, bagian substansial bukan sekadar satu dua kalimat dinilai serupa atau sama dengan karya yang telah dipublikasikan lebih dahulu. Sebelum masuk ke etikanya, mari kita ringkas topiknya. Artikel ini membahas biodiesel dari Polangga, sering juga disebut Pongamia, fatty ester, yang disebut sebenarnya merujuk pada fatty acid methyl ester. Produk transesterifikasi minyak nabati atau lemak dengan metanol yang umumnya dipakai sebagai biodiesel. Setelah biodiesel diproduksi, penelitian mengevaluasi kinerja mesin diesel dan mengoptimasi parameter operasi menggunakan response surface methodology. Sedikit pengantar tentang RSM. RSM adalah kerangka statistik untuk merancang percobaan Design of Experiment atau DOA. Membangun model empiris, biasanya model polinomial order 2, ada sukoliner, interaksi, dan kuadrat. Kemudian mencari kombinasi kondisi optimal, contoh dipikal pada uji mesin diesel, faktor X bisa berubah waktu pengabdian atau injection timing, beban atau torque, kecepatan putar atau engine speed, atau fraksi campuran biodiesel, sementara respon Y bisa berubah daya atau torque output, PSFC, yaitu Brake Specific Fuel Consumption, efisiensi thermal, serta emisi CO, HC, NOx, ASAP. Dengan rancangan percobaan yang efisiensi, misalnya Central Composite Design atau Box Bandcamp, kita memperoleh data cukup untuk memodelkan permukaan respon dan uh, memaksimalkan kinerja sambil meminimalkan emisi. Perlu digarisbawahi, topik biodiesel dan penggunaan RSM sepenuhnya wajar dan banyak dilakukan di literatur teknik mesin atau energi. Jadi masalah pada studi kasus ini bukan pada metodenya, masalah utama justru terkait etikanya, yaitu dengan duplikasi signifikan dari karya yang sudah ada. Tujuan kami bukan untuk menghakimi individu, tetapi untuk belajar dari kasus apa yang salah dari sisi kepolisian, dampaknya pada keperluan ilmiah, serta best practice agar kita tidak jatuh pada kesalahan serupa ketika penulis laporan, artikel, atau skripsi. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kunci. Apa yang salah secara penulisan? Retraction Notice menyatakan bahwa artikel ini duplicate significant parts dari publikasi yang telah terbit terlebih dahulu. Dalam etika kepenulisan ilmiah, ini termasuk redundant atau duplicate publication. Jika
duplikasi terjadi oleh penulis yang sama atau sebagian sama, kita sering menyebutnya self-plagiarism. Esensi masalahnya karya baru menggandakan konten yang secara substansial telah menjadi bagian dari rekam ilmiah tanpa transparansi dan yang memadai mengenai overlap dan tanpa kontribusi baru yang jelas. Mengapa ini masalah besar? Karena ilmu pengetahuan berjalan di atas klaim kebaruan, novelty. Duplikasi membuat pembaca termasuk peneliti, editor, dan praktisi tersesat. Mereka bisa mengira ada temuan baru, padahal inti kontennya recycled. Ini berujung pada inflasifikasi peta literatur. Meta-analisis bisa bias, perhitungan sitasi jadi tidak murni, dan keputusan berbasis bukti bisa salah arah. Dari sisi kebijakan, Elsevier memiliki dokumen kebijakan artikel withdrawal, retraction, removal yang menegaskan bahwa artikel dapat ditarik jika melanggar etika publikasi. Kemudian termasuk Committee on Publication Ethics juga memberikan pedoman tentang kapan dan bagaimana retraction dilakukan, serta bagaimana menandai dan menautkan retraction notice agar jelas dan mudah dilacak. Perlu dibedakan antara duplicate publication dan salami slicing. Duplicate publication menerbitkan lagi materi inti yang sama, teks, data, gambar, atau analisis seolah-olah karya baru, tanpa menjelaskan jujur tentang overlap. Salami slicing adalah memecah satu kumpulan hasil menjadi potongan kecil-kecil untuk menaikkan jumlah publikasi. Tetapi setiap potongan terlalu tipis kontribusinya. Ini juga tidak etis, tidak ada kontribusi ilmiah yang jelas pada tiap publikasi atau jika memanipulasi persepsi kebaruan. Bagaimana seharusnya yang dilakukan untuk studi yang benar lanjutan dari karya sebelumnya? Ada tiga syarat minimal. Yang pertama, cross-reference eksplisit ke karya terdahulu. Sebutkan dengan jujur bagaimana yang sama atau diulang. Yang kedua, nyatakan kontribusi baru yang substansial, variabel baru, ruang operasi baru, datasheet baru, model baru yang di-upgrade, atau analisis yang belum pernah dilakukan. Yang ketiga, pastikan claim novelty konsisten dengan fakta dan jangan berlebihan atau menyesatkan. Selanjutnya untuk kasus kita, artikel rujukan di industri crops dan products yang pada tahun 2018 ini mengkaji pengamia metil ester dan pada mesin diesel dan RSM. Ketika artikel kedua fokus Ketika kedua dengan fokus sangat serupa, terbitlah kemudian dan dinilai menduplikasi bagian signifikan dari yang pertama. Editor jurnal berhak dan sesuai kebijakan melakukan retraction demi menjaga integritas literatur. Dampak pada praktis yaitu bagi penulis, reputasi ilmiah terdampak, publikasi yang ditarik tidak lagi bisa dijadikan landasan kredibel. Yang kedua, bagi pembaca atau peneliti lain, rujukan menjadi membingungkan jika artikel ditarik tetap diperlakukan seolah sah. Maka bias akan menyebar ke karya-karya berikutnya. Yang ketiga, bagi editor dan reviewer, beban kerja meningkat untuk memilah publikasi yang valid. Sehingga banyak jurnal kini menerapkan pengecekan kesamaan dan penilaian ulang jika ada laporan duplikasi. Selanjutnya dibacakan oleh akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga ada checklist pencegahan, cara mengutip, relasir, dan penutup. Bagaimana sih praktisnya? Bagaimana mencegah kesalahan kepenulisan seperti di kasus ini? Bagaimana checklist sebagai quality gate sebelum submit? Yang pertama yaitu perencanaan dan penulisan. Ada telusuri literatur secara kuat, termasuk karya sendiri untuk memetakan apa yang sudah dilakukan, lalu ada celah nyata dan kontribusi baru yang akan ditawarkan. Yang kedua ada penelitian atau ekstensi dari karya lama buat section relation to real world yang jujur. Cantumkan bagaimana yang sama dan tekanan bagaimana yang benar-benar baru.
dokumentasi, data linear, eh, versi database, kode, script analisis, dan catatan perubahan. Yang keempat, gunakan alat pengecekan kesamaan sebelum disubmit. Yang kelima, ada hindari secara scaling. Pastikan setiap naskah punya pertanyaan, riset, dan kontribusi unik. Yang kedua, ada review internal atau entertainment. Lakukan pereviewan internal, minta rekan yang tidak terlibat untuk menilai kebaruan dan potensi overlap. Lalu ada membuat tabel ringkasan, membentangkan apa yang sama, apa yang berbeda atau baru, lalu ada mengapa perbedaan itu signifikan. Yang selanjutnya yaitu verifikasi keabsahan klaim dengan statistik dan ukuran efek, jangan hanya mengandalkan grafik. Lalu ada yang ketiga, terakhir, etika sitasi dan penandaan. Jika pengutipan artikel yang sudah ditarik, wajib mengatakan status relasif di teks dan daftar pustaka. Lalu, tautkan relasif notis agar pembaca bisa memeriksa alasan penarikan dan konteks. Lalu, evaluasi dampak terhadap argumen bila rujukan kunci ditarik revisi kesimpulan. Contohnya, praktik yang baik. Yang pertama, pertanyaan pembaruan jujur. Studi ini memperluas autor tahun dengan penambahan tentang kecepatan putar dan strategi pelayanan. Kami juga memperkenalkan magnetic efisiensi thermal parsial serta analisis sintesis yang tidak ada pada studi terdahulu. Dan ada transpontasi overlap, metode dasar transertifikasi dan prosedur uji mesin merujuk pada protokol, autor atau tahun, perubahan rinci disajikan pada bagian 2 dan 3 sampai 2 dan 5. Dan ada juga lampiran A. Catatan lalu catatan data dan kode, seluruh data mentah, script, dan netbook analisis tersedia di reposisi. Virtual atau slide, disarankan screenshot halaman SendDirects yang menyatakan restricted dan alasan duplikat signifikan page. Timeline-nya yaitu ada artikel A, Industri Crop and Product 2018, sampai artikel B ditarik. Lalu ada skema RSM, faktor DOE, metode kuadrik, kontur permukaan respons, dan optimum. Dan terakhir, checklist DOS dan DONS. Yang penutup, intinya masalah bukan pada RSM atau topik biodiesel, melainkan pada etika kepenulisan, yakni duplikasi publikasi yang mengarus kebaharuan dan kepercayaan terhadap literatur. 3 pesan. Yang pertama, jelaskan hubungan dengan karya terdahulu. Yang kedua, pastikan kontribusi baru nyata. Yang ketiga, tandai dan perlakukan dengan benar rujukan yang berstatus risk-check. Dengan begitu tulisan kita lebih jujur, tangguh, dan bermanfaat. Mungkin hanya itu saja dari kami. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.